Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah inovasi pendidikan ya. Ini adalah session terakhir di perkuliahan inovasi pendidikan. Artinya ini pertemuan ke-10 ya. Jadi teman-teman mahasiswa, mohon maaf apabila di seri-seri video sebelumnya ada yang kurang jelas dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa mengefektifkan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi. Di inovasi teknologi pembelajaran ini tentunya adalah materi yang sangat penting untuk dibahas karena pada dasarnya pembelajaran untuk saat ini menerapkan teknologi pembelajaran supaya sudah terbarukan ya, meskipun teman-teman mahasiswa ngajarnya di PG PAUD ini sangat sulit sekali untuk mengimplementasikan teknologi pembelajaran. Namun di session-session berikutnya sudah saya bahas tentang strategi penggunaan teknologi pembelajaran di PG PAUD ya. Nah, untuk inovasi teknologi pembelajaran, yang pertama kita bahas tentang rasionalisasi inovasi teknologi pembelajaran. Artinya kenapa kita harus menerapkan teknologi pembelajaran? Karena pada dasarnya ketika ingin menggunakan atau menerapkan teknologi pembelajaran tentunya ada aspek-aspek yang harus disiapkan. Di antaranya adalah SDM, kemudian teknologinya, kemudian sistemnya, kemudian kemampuan sekolah untuk menerapkan teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu di perkuliahan kali ini, di perkuliahan inovasi pendidikan, di sesi terakhir perlu dibahas bagaimana inovasi teknologi pembelajaran di sekolah kita ya, sekolah-sekolah tempat teman-teman bekerja. Oke, penerapan dan pengembangan kurikulum mata pelajaran mengenai teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK di sekolah adalah langkah strategis dalam menyongsong pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kebijakan yang ada di dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, kurikulum TIK bukanlah sekedar mengikuti tren global, melainkan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Artinya bahwa pada saat teknologi pembelajaran atau penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam media pembelajaran atau di teknologi pembelajaran ini merupakan aspek pertama yang memang perlu diterapkan di lembaga pendidikan apapun. Seperti halnya di daerah saya itu sudah dilakukan sebuah lomba dengan penerapan IT karena adanya wabah pandemi corona, jadi tidak bisa menyelenggarakan lomba secara langsung, tapi menggunakan sistem teknologi itu cukup efektif sekali. Ya, jadi perlombaan itu diikuti oleh anak-anak usia TK, PAUD. Dia mencoba untuk membuat sebuah gambar, mewarnai sebuah gambar, kemudian dibantu oleh orang tuanya untuk mengupload gambar, dan pada akhirnya lomba itu bisa terselenggara dengan baik serta cukup efektif juga karena pada dasarnya hal ini mengenalkan kepada anak-anak usia dini mengenai penerapan teknologi informasi dan komunikasi di setiap lini ataupun di setiap unsur-unsur di dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu penerapan teknologi ini perlu dibahas, perlu dipahami dari sejak dini. Karena apa? Karena teknologi itu akan terus berkembang, akan terus maju, bahkan akan terus digunakan. Sehingga pada saat pembelajaran dilaksanakan itu akan memudahkan setiap orang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, TIK sebagai bagian dari subject matter yang harus dipelajari oleh peserta didik, dan TIK mempengaruhi sistem serta model pengembangan kurikulum. Nah, di sini pemanfaatan TIK di PG PAUD, teman-teman mahasiswa kan sudah saya bahas di sesian sebelumnya bahwa pada saat kita ingin menggunakan sistem TIK di PG PAUD, kita tidak bisa menggunakan proyektor. Ataupun kalau mau menggunakan proyektornya itu harus disimpan di atas karena rentan disentuh oleh anak-anak ya, karena proyektor itu kan berbahaya. Nah, untuk penerapan penggunaan ICT ataupun teknologi pembelajaran di PG PAUD, kita bisa menggunakan televisi dan menggunakan wireless. Artinya tidak boleh ada kabel karena berbahaya juga. Anak-anak PAUD kan belum punya
apa namanya belum punya perkiraan tentang tindakan apa yang harus dan bisa dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar, karena berkaitan juga pembelajaran yang dilaksanakan di PG PAUD itu berkenaan dengan pembelajaran tentang sikap. Ya, artinya bahwa pada saat pelaksanaan pembelajaran di PG PAUD itu tidak mengarah kepada knowledge gitu kan, melainkan bagaimana peserta didik bisa memahami sikap yang harus dilakukan oleh peserta didik di PG PAUD itu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana peran TIK dalam pembelajaran. Nah, peran teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sekarang ini memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Terjadi perubahan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran biasanya dilakukan terbatas di ruang kelas dan jadwal yang sudah ditentukan berkembang dimanapun dan kapanpun. Artinya apa? Artinya dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak mengarah kepada satu subjek saja, atau satu objek saja, atau satu kegiatan pembelajaran saja. Melainkan dengan adanya penerapan TIK, kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui berbagai aspek. Nah, pada saat pembelajaran dilakukan, kita bisa memberikan stimulus kepada peserta didik melalui percontohan-percontohan, seperti halnya memutar sebuah video, memutar dongeng gitu kan, membicarakan dongeng, bahkan bisa membuat sebuah kuis melalui presentation. Nah, untuk pembelajaran presentation nanti akan saya siapkan linknya di atas, jadi teman-teman tinggal klik aja, ada bagaimana cara membuat media pembelajaran melalui presentasi gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengimplementasikannya serta bisa berimprovisasi sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa PG PAUD. Nah, pembelajaran yang biasanya melibatkan fasilitas berupa material fisik seperti buku berkembang dengan memanfaatkan fasilitas jaringan kerja atau network. Dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internetnya, sehingga terbentuk peserta didik online atau melalui sebuah saluran yang meskipun memang di PG PAUD ini sulit sekali untuk diimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan sistem networking. Tapi pada dasarnya pembelajaran ini mengarah kepada bagaimana peserta didik bisa memahami materi yang akan kita ajarkan. Tentunya hal ini bisa digunakan untuk penerapan teknologi yang tidak melalui daring, ataupun sistem daring ini bisa digunakan untuk sistem server. Nah, bagaimana sistem server ini? Teman-teman bisa nyari playlist di mata kuliah ICT. Jadi bagaimana membangun server, bagaimana membangun media pembelajaran melalui server, melalui teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman tinggal buka aja playlist ICT. Saya tidak akan sertakan linknya di atas maupun di bawah di deskripsi gitu kan. Artinya link yang ada di deskripsi maupun disertakan oleh saya itu hanya berkaitan dengan inovasi pendidikan supaya lebih relevan saja. Jadi teman-teman bisa memahami secara terstruktur. Oke, berikutnya bahwa bagaimana manfaat TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, pengajaran peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pembelajaran tidak dilaksanakan pada satu area tertentu saja, melainkan pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai aspek, ya, berbagai situasi dan kondisi. Nah, pembelajaran ini mengarah kepada bagaimana siswa bisa melakukan kegiatan belajar dan mengajar dimanapun, tanpa harus membawa sebuah buku seperti apa yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi pembelajaran atau pengajaran pada peserta didik ini mampu memahami tentang dunia pendidikan atau kegiatan pembelajaran secara representatif, artinya sesuai dengan kemampuannya, meskipun kalau di daerah-daerah masih sedikit kesulitan karena tidak semua orang memahami teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan pendampingan untuk orang tua agar peserta didik bisa diarahkan dalam memanfaatkan teknologi informasinya. Karena apa? Karena teknologi informasi tidak bisa dibendung oleh siapapun. Pemanfaatannya juga atau penggunaannya juga tidak dibendung oleh apapun dalam bentuk apapun. Jadi tidak bisa kita halang-halangi peserta didik atau anak-anak untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi harus benar-benar diarahkan supaya peserta didik ataupun anak-anak itu bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kaidah-kaidah penggunaannya atau aturan-aturan penggunaannya.
Nah, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, karena pengajar berperan sebagai peserta didik yang harus belajar terus-menerus sepanjang hayat, tujuan untuk meningkatkan kualitas profesional dan kompetensinya. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu pengetahuan peserta didik, ilmu pengetahuan pengajar itu harus terus meningkat. Makanya bahwa tugas guru adalah mengajar, pekerjaan guru adalah belajar, ya. Jadi tugas guru adalah mengajar kepada peserta didik mengenai ilmu pengetahuan yang relevan dengan materi yang akan diajarkan, dan pekerjaan guru itu adalah belajar. Jadi belajar itu harus dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, ya. Makanya salah satu aspek yang harus dilakukan oleh guru adalah belajar, ya, belajar tentang berbagai aspek. Karena apa? Karena menjadi seorang guru itu harus multi talent. Kita harus memiliki banyak pengetahuan. Kemudian berikutnya, tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, meaningful, ya. Artinya bahwa materi-materi yang kita ajarkan itu harus update juga. Jadi jangan sampai pada saat kita melaksanakan pembelajaran, materi-materi yang kita ajarkan itu materi-materi yang sudah lama, tapi harus yang terbarukan. Bagaimana mengarahkan kepada peserta didik untuk memiliki motivasi yang bagus sehingga dia mau belajar secara mandiri. Pada saat kita melakukan kegiatan pengajaran, maka harus memberikan stimulus yang sesuai dengan pengembangan dan peningkatan kualitas dari peserta didik itu sendiri. Karena apa? Karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang dibawa oleh masing-masing individunya. Jadi pada dasarnya setiap peserta didik itu sudah memiliki potensi secara tersendiri. Oleh karena itu, tugas dari seorang guru itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana caranya guru mampu menimbulkan atau meningkatkan atau memunculkan tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Jadi pada saat guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, dia harus memahami apa itu psikologi. Dia harus memahami bagaimana karakteristik peserta didik. Jadi tentunya pada saat Anda memutuskan menjadi seorang guru, maka aspek-aspek seperti itulah yang harus dipelajari, aspek-aspek seperti itulah yang harus dikuasai, sehingga kita sudah bisa benar-benar memahami peserta didik dan sampai pada akhirnya peserta didik mampu meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki olehnya. Nah, berikutnya pengembangan sistem learning. Artinya bahwa pada saat kita menerapkan teknologi pembelajaran, melalui sebuah teknologi, itu harus ada learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Nah, pembelajaran berbasis elektronik itu bisa menggunakan audio conferencing. Audio conferencing merupakan salah satu teknologi learning interaktif paling sederhana dan relatif mudah untuk menyelenggarakan distance learning. Audio komprehensif adalah interaksi ataupun konferensi langsung dalam bentuk audio ataupun suara antara dua orang atau lebih berada pada tempat yang berbeda. Nah, teknologi yang digunakan adalah sarana telepon. Dalam pelaksanaan audio conferencing dibutuhkan perangkat tambahan audio conferencing bridge yang dapat mengurangi gangguan noise, ya, maupun interaksi pada sistem. Nah, pembelajaran ataupun kegiatan audio conferencing ini sudah sering saya lakukan, bahkan sekarang sudah ada program namanya Ngobrol Santai. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran dengan audio conferencing. Jadi, kita bisa melalui menggunakan sistem broadcast, kita bisa menggunakan telewicara secara langsung dengan narasumber. Nah, pada saat pelaksanaan pembahasan ini akan ada audio. Nah, itu disebut dengan audio conferencing. Jadi teman-teman yang lain atau peserta bisa mendengarkan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Namun hal ini perlu menggunakan perangkat-perangkat audio sehingga suara yang didengarkan oleh komunikan itu bisa didengarkan secara jelas dan dapat dipahami secara menyeluruh ataupun universal. Nah, berikutnya adalah video broadcast. Nah, video broadcast ini merupakan salah satu teknologi e-learning interaktif yang bersifat satu arah. Komunikasi linear, penggunaan program e-learning dengan program video broadcast lebih banyak digunakan daripada video conferencing. Hal ini terjadi karena sifat video broadcast yang audio visual. Dalam prinsip belajar diungkapkan bahwa belajar akan lebih berhasil jika melibatkan banyak indera. Sasaran peserta
ya dalam jumlah besar atau massal menyebar dispersed sebagai media transaksi pada umumnya menggunakan media satelit. Peserta menggunakan media pembelajaran melalui video broadcast dengan cara melihat dan mendengarkan pesawat televisi yang terhubung ke stasiun broadcast tertentu melalui antena penerima, biasanya antena parabola dilengkapi dengan decoder khusus. Nah, hal ini berarti bahwa pada saat kita menggunakan video broadcasting itu ada berbagai panca indera yang bisa menyerap materi ajar. Karena apa? Karena menurut penelitian bahwa apa yang kita lihat itu akan lebih kuat diingat dibandingkan dengan apa yang kita dengar. Ya, apa yang kita rasa itu presentasinya lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang kita lihat. Jadi 22% bahwa yang kita lihat itu lebih kuat dibandingkan dengan panca indera yang lainnya. Jadi kalau misalkan yang dilihat itu 20%, yang didengar itu 15%, kemudian yang dirasa itu 10%, maka jika semuanya digunakan maka akan mencapai 15 berarti 35 tambah 10 berarti 45% kegiatan atau materi yang disampaikan akan diserap oleh peserta didik. Tentunya hal ini akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya menggunakan sistem audio saja. Jadi pada saat sistem audio dan video itu disatukan, maka kegiatan pembelajaran itu akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya menggunakan sistem audio. Makanya dengan sistem broadcast itu lebih efektif dibandingkan dengan audio conferencing. Jadi pada saat kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, alangkah lebih baiknya juga melalui video broadcast. Artinya teman-teman bisa membuat sebuah video terlebih dahulu, sistem permainan dan lain sebagainya. Kemudian pada saat ada di dalam kelas, teman-teman mahasiswa bisa langsung menyampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu meningkatkan pencernaan atau semua inderanya, segala inderanya bisa dipahami secara langsung oleh peserta didik. Jadi teman-teman mahasiswa pada saat mau KKN, PKL dan lain sebagainya, teman-teman bisa melaksanakan membuat terlebih dahulu media pembelajaran secara efektif. Ya, lalu teman-teman mahasiswa juga bisa menyusun sebuah strategi kegiatan belajar mengajar yang lebih relevan lagi dengan kondisi anak. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa menyiapkan, tentunya itu butuh persiapan yang sangat matang, karena jangan sampai pada saat akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan oleh teman-teman justru malah membuat teman-teman ribet dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Media itu adalah sebuah pendukung. Hal utama pada saat teman-teman mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran adalah bagaimana kemampuan teman-teman mahasiswa dalam memahami sebuah materi ajar. Inti pokoknya ada di daerah sana. Jadi media pembelajaran itu hanya sebagai pelengkap supaya materi yang diajarkan oleh teman-teman mahasiswa lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya ada video broadcast, ada video conferencing. Teknologi multimedia video broadcast dapat memungkinkan seluruh peserta didik melihat, mendengar, dan bekerja sama secara langsung sesuai dengan namanya. Fungsi video broadcast memberikan visualisasi secara langsung dan lengkap kepada seluruh peserta didik dengan menggunakan multimedia. Ada audio, ada video, dan ada data. Jadi pada saat teman-teman mahasiswa membuat sebuah record, itu teman-teman mahasiswa langsung melakukan recording dengan audionya juga, kemudian recording dengan videonya juga, dan dilengkapi dengan data-data. Nah, data-data ini berkaitan dengan materi ajar yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Misalkan teman-teman mahasiswa ingin menyampaikan tentang bagaimana berperilaku baik terhadap orang tua, atau teman-teman mahasiswa ingin menyampaikan tentang bagaimana menghargai diri sendiri, misalkan dengan menyiapkan sebuah videonya yang menampilkan tentang kegiatan melakukan bersih-bersih rumah, kegiatan melakukan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang digunakan atau benda-benda yang digunakan oleh peserta didik itu harus dirapikan secara tersendiri. Makanya salah satu media pembelajaran yang harus ada di PG PAUD itu adalah rak, ya, rak ataupun lemari. Nah, di lemari itu dibagi-bagi, diklasifikasi, dikasih nama sesuai dengan nama peserta didik. Jadi pada saat peserta didik selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, itu barang-barang yang digunakan oleh peserta didik langsung dirapikan oleh peserta didik itu sendiri, bukan dirapikan oleh guru.
guru. Hal ini mengajarkan kepada peserta didik dengan pada kegiatan bertanggung jawab terhadap benda-benda yang dimiliki oleh dirinya. Jadi pembelajaran tanggung jawab ini tidak bisa diajarkan secara langsung ataupun dengan kurun waktu yang singkat. Karena apa? Karena kegiatan bertanggung jawab ini adalah kegiatan yang merupakan kegiatan pembiasaan. Jadi pembiasaan inilah yang tidak bisa diajarkan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah, berikutnya adalah aplikasi learning atau berbasis open source ya. Open source itu artinya bahwa komputerisasi yang digunakan itu adalah berbasis data bukan visual. Jadi ini biasanya adalah dibuat oleh para programmer. Nah, untuk membuat aplikasi e-learning secara sederhana, saya juga sudah membuat videonya di ICT pembelajaran. Nah, jadi teman-teman mahasiswa bisa kunjungi langsung playlist di YouTube saya supaya lebih memahami tentang bagaimana membuat aplikasi e-learning secara sederhana menggunakan bantuan Google. Bahkan saya juga sudah membuat sebuah playlist ICT tentang bagaimana membuat web browser ataupun web server. Jadi teman-teman tinggal ke playlist ICT saja. Jadi saya tidak membahas di sini karena berkaitan dengan durasi juga. Selanjutnya adalah aplikasi TIK untuk e-learning. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ataupun TIK menghasilkan internet dengan World Wide Web atau disebut dengan WWW. Nah, dan di sisi lain juga ada silabus online. Di dalamnya disambut baik oleh dunia pendidikan. Sumber pembelajaran berbasis online ataupun TIK ini dapat terakses oleh masyarakat. Banyak memberikan nilai yang berarti aplikasi TIK untuk e-learning ini dapat berupa situs pembelajaran, email, dan silabus online. Nah, hal ini tentunya akan memudahkan setiap orang-orang yang membutuhkan informasi tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Jadi pada saat teman-teman mahasiswa ataupun peserta didik ataupun orang tua dari peserta didik ini bisa memahami materi apa saja yang akan diajarkan oleh sekolah tersebut, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran akan dilakukan oleh peserta didik sudah memiliki persiapan tentang perangkat-perangkat atau kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan oleh orang tua maupun peserta didik itu sendiri pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tertentu. Nah, oleh karena itu melalui aplikasi TIK untuk learning ini penting dipahami secara seksama. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap waktu perubahan itu pasti akan terjadi dan penerapan teknologi sudah masuk kepada dunia pendidikan. Jadi setiap orang harus memahami tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan demikian bahwa tugas guru itu selalu mengupdate kemampuannya atau selalu mengupdate keterampilannya pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana pemanfaatan teknologi dan informasi maupun komunikasi bisa digunakan seefektif mungkin oleh guru itu bergantung dari kesiapan ataupun kemauan dari guru itu sendiri. Oleh karena itu, hal yang paling penting dilakukan adalah guru mau melakukan kegiatan belajar secara mandiri mengenai bagaimana menggunakan media pembelajaran seoptimal mungkin. Oke, berikutnya adalah situs pembelajaran. Banyak sekali situs-situs pembelajaran yang disediakan oleh sekolah ya, oleh kampus, kemudian oleh dinas atau Kementerian Pendidikan. Ya, bahkan sekarang Google aja sudah menggunakan Google Class ya, atau Google Meeting gitu kan. Nah, atau Google Classroom ruang kelas Google ya. Jadi Google aja sudah mengarah kepada kegiatan pendidikan. Nah, begitupun dengan lembaga pendidikan secara mandiri, dia sudah menyiapkan situs-situs pembelajaran ya. Makanya situs pembelajaran ini penting digunakan supaya kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun di waktu yang seefektif mungkin. Nah, teman-teman mahasiswa bisa membayangkan apabila semuanya masih berbasis hard ya atau perangkat keras, teman-teman harus membawa buku kemanapun dimanapun, dan ini sungguh sangat merepotkan. Nah, oleh karena itu melalui situs pembelajaran atau penerapan e-learning melalui jaringan internet ini menempatkan materi pada situs pembelajaran tertentu. Berbagai fasilitas situs pembelajaran internet dapat diakses oleh peserta didik secara mandiri untuk keperluan pembelajaran karena di dalamnya memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber daya web melalui searching,
ya, atau yang disebut dengan search engine, mesin pencari. Bahkan di dalamnya juga sudah ada perpustakaan digital, pengajar, peserta didik, ataupun informasi lain seperti tentang jadwal pelajaran atau ujian, peta konsep pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, website e-learning dan web lainnya harus dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Makanya kita memerlukan sebuah server supaya materi pembelajaran itu disimpan di satu perangkat, kemudian bisa diakses oleh klien. Nah, teman-teman mahasiswa PGPAUD juga harus memahami materi kuliah ICT juga supaya nanti teman-teman mahasiswa sudah bisa menyiapkan materi ajar. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa ingin melaksanakan kegiatan pengajaran, teman-teman mahasiswa cukup membuka handphone, kemudian handphone itu diputar di dalam kelas, sehingga ini tentunya akan mengefektifkan dibandingkan dengan teman-teman membawa buku. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika mengajar pada 10 mata pelajaran. Artinya bahwa teman-teman harus membawa 10 buku mata pelajaran. Tapi dengan menggunakan situs internet, situs pembelajaran, teman-teman cukup membawa smartphone ataupun laptop. Sudah cukup satu aja, nanti tinggal searching materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, tentu hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana teman-teman mahasiswa mampu menyiapkan bahan-bahan pembelajaran yang relevan dengan kondisi yang ada, ya. Jadi ini tidak terlepas dari upgrading materi. Makanya harus selalu ada pembaharuan materi pembelajaran. Makanya ada istilah inovasi, artinya pembaharuan. Oke, berikutnya adalah beberapa prinsip dalam membuat situs pembelajaran atau website e-learning yang perlu diperhatikan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini mengenai tentang apa? Kalau PGPAUD itu tidak pernah lepas dari yang namanya pembangunan sikap. Kenapa Pak selalu sikap? Karena pembelajaran yang paling sulit dilakukan adalah membelajarkan atau mengajarkan sikap yang baik terhadap peserta didik. Kenapa? Karena sikap berkaitan dengan pembiasaan, bukan pelafalan ataupun penghafalan, bukan keterampilan. Sikap itu pembiasaan, maka perlu diajarkan sedini mungkin. Ya, jadi tujuan pembelajaran di PGPAUD itu adalah membangun sikap kepada peserta didik. Bagaimana dia bersikap terhadap orang tua, bersikap kepada guru, bersikap terhadap teman sebaya, bersikap kepada orang lain. Nah, tentu hal ini tidak bisa diajarkan dengan kurun waktu yang sangat singkat karena perlu pembiasaan yang relevan dengan kondisi yang sedang terjadi. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenalkan materi pembelajaran. Nah, teman-teman mahasiswa itu sudah memahami tentang langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah apersepsi. Ya, jadi teman-teman pada saat melakukan apersepsi itu bisa dengan absensi, kemudian mengulas materi yang sudah diajarkan pada minggu sebelumnya, atau mengkorelasikan antara materi yang sudah diajarkan dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan saat itu. Nah, makanya mengenal materi pembelajaran ini penting supaya apa? Supaya peserta didik memahami tentang hari ini akan belajar apa, ya. Lalu apa yang harus disiapkan. Lalu dia ataupun peserta didik bisa mengkondisikan diri untuk menyiapkan diri bahwa hari ini kita akan belajar tentang A, sehingga dia bisa mempersiapkan diri mengenai bagaimana caranya agar materi A itu bisa dipahami. Nah, setelah apersepsi tentunya adalah kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Ya, kalau PAUD mungkin per jamnya 30 menit, saya kurang tahu jelas karena yang saya pahami itu udah untuk tingkat SMP itu adalah 40 menit ya. 35 menit. Nah, untuk tingkatan SMA itu 40 menit dan untuk mahasiswa itu 50 menit. Jadi per jamnya itu 50 menit. Nah, setelah pembelajaran selesai, sisakan beberapa menit untuk kembali membangun motivasi siswa dan melakukan kegiatan refleksi. Nah, di apersepsi hal yang paling penting itu adalah membangun motivasi kepada peserta didik terlebih dahulu. Kenapa perlu adanya pembangunan motivasi? Seperti apa yang saya katakan di awal, bahwa aspek utama dalam kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi bagaimana membangun motivasi kepada peserta didik sehingga dia bisa terangsang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara otodidak. Nah, jadi di refleksi juga, nah apa itu refleksi? Refleksi itu adalah mengulas kembali materi yang sudah diajarkan. Refleksi perlu dilakukan untuk memperkuat
atas kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan pada saat itu. Jadi itu urutannya. Nah, refleksi bisa dilakukan melalui evaluasi, tanya jawab ya secara spontanitas, kemudian bisa membacakan ringkasan materi yang sudah diajarkan kepada peserta didik. Nah, berikutnya adalah memberikan bantuan dan kemudahan bagi peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran. Artinya bahwa ya, pada saat teman-teman mahasiswa menjadi guru, pada saat teman-teman mahasiswa mengajarkan kepada guru, itu berusaha atau berupaya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu menguraikan materi dengan memudah. Artinya materi yang diajarkan oleh guru itu bisa disampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu bisa mencerna atau memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jadi dengan adanya guru itu bisa mempermudah kegiatan belajar mengajar, bukan malah mempersulit. Ya, makanya dengan istilah pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan singkatan itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena itu mempersulit peserta didik untuk memahami materi yang akan diajarkan. Jadi harus segamblang mungkin, gitu kan. Nah, kemudian memberikan bantuan dan kemudahan bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas dan perintah dan arahan yang jelas. Pengajar selalu memberikan pengawasan dan berimbang terhadap pekerjaan peserta didik tersebut. Artinya kita tidak boleh terlalu banyak memberikan tugas-tugas rumah. Upayakan sebisa mungkin ya pekerjaan-pekerjaan kegiatan belajar dilakukan di sekolah. Jadi walaupun teman-teman hanya ingin melaksanakan kegiatan atau pemberian PR, itu hanya berkenaan dengan kegiatan membaca. Karena apa? Karena kegiatan membaca itu tidak mempersulit peserta didik. Jadi cukup hanya dengan membaca, nanti ada di apresiasi kita sedikit bertanya-tanya tentang kegiatan membaca yang dilakukan oleh peserta didik. Bisa seperti itu. Jadi jangan sampai peserta didik melaksanakan tugas misalkan perhitungan dan lain sebagainya, karena itu akan memberatkan peserta didik. Jadi lebih baiknya hanya tugas membaca saja yang harus dilakukan oleh peserta didik, gitu kan. Dan tidak boleh ada penilaian. Jadi buat se-enjoy mungkin, buat senyaman mungkin untuk peserta didik memahami materi-materi yang diajarkan oleh kita. Nah, berikutnya materi pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan standar yang berlaku secara umum dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Makanya ada istilah kurikulum. Ya, di pertemuan sebelumnya atau di sesi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang inovasi kurikulum. Karena apa? Karena hal ini berkaitan dengan standar yang berlaku secara umum. Makanya ada standar kompetensi ataupun ada kompetensi dasar, ada kompetensi lulus, ada SKM, standar kompetensi lulus, ada kompetensi inti yang sekarang untuk kurikulum 2013 disebutnya dengan kompetensi inti. Nah, jadi pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu diupayakan materi yang diajarkan oleh kita itu sifatnya umum. Makanya berkaitan dengan aspek-aspek sikap. Nah, berikutnya adalah materi pembelajaran disampaikan dengan sistematis, mampu memberikan motivasi belajar. Nah, seperti apa yang tadi saya katakan. Jadi hal utama yang harus dilakukan oleh guru adalah membangun motivasi belajar bagi peserta didiknya. Serta pada bagian akhir setiap materi pembelajaran dibuat rangkuman. Nah, makanya ada istilah refleksi ya. Jadi secara teori juga disebutkan seperti itu. Nah, materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kenyataan, dengan realita. Makanya saya menyarankan di setiap kelas itu ada rak-rak. Artinya kita memberikan pengajaran secara realita. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan kegiatan keseharian di rumah itu dipraktekkan. Ya, jadi harus ada kesesuaian antara kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat teman-teman mengajarkan matematika, teman-teman harus mencontohkan terhadap benda-benda yang ada di sekelilingnya supaya kerangka pemikiran di peserta didik itu bisa terbangun sesuai dengan kondisi yang ada sehingga mudah dipahami, diserap, dipraktekkan langsung oleh peserta didik. Apalagi jika peserta didik sendiri yang merumuskan materi pembelajaran dan cara penyampaiannya itu akan lebih bagus ya, gitu kan. Kemudian metode penjelasannya efektif, jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik dengan disertai ilustrasi contoh, demonstrasi, video dan sebagainya. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kita juga bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk video broadcast ya, lalu mencontohkan dalam bentuk demonstrasi dan lain sebagainya. Nah,
Berikutnya, sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, di atas perlu dilakukannya evaluasi dan meminta umpan balik ataupun feedback dari peserta didik. Nah, evaluasi ini penting dilakukan bukan hanya sekedar bagaimana peserta didik memahami materi ajar, tapi evaluasi ini juga perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang bagaimana keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Semakin banyak peserta didik menguasai atau menjawab soal, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, soal yang kita buat itu bisa terlalu mudah. Yang kedua, itu karena kita berhasil dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana melakukan perhitungan atau pengukuran evaluasi pembelajaran itu sudah saya jelaskan di ICT juga, pemanfaatan Google, itu di materi terakhir bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap materi ajar yang sudah kita bahas ya. Jadi ICT itu berkaitan dengan materi dengan teknis-teknis yang harus dilakukan oleh guru pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oke, berikutnya adalah kawasan pengembangan teknologi informasi ya. Teknologi meliputi yang pertama adalah teknologi cetak. Nah, teknologi cetak menjadi awal dari kemunculannya teknologi di dunia pendidikan. Karena apa? Karena di teknologi cetak itu wujudnya ada basis komputer dan terpadu. Pengertian umum teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan-bahan seperti buku, bahan visual yang statis melalui proses pencetakan mekanis dan fotografi. Ya, jadi teman-teman pada saat memahami tentang tata letak geografis bumi, teman-teman bisa membaca peta. Nah, itu yang disebut dengan teknologi cetak. Atau teman-teman bisa melihat buku tematika yang sekarang sudah beredar di SD. Nah, itu juga salah satu bentuk teknologi cetak yang sampai saat ini perlu diterapkan, karena sampai kapanpun kertas tidak akan habis digunakan. Artinya meskipun kita sudah menggunakan sistem teknologi, teknologi cetak akan tetap digunakan karena tidak semuanya bisa menggunakan teknologi visual. Jadi teknologi cetak juga harus dipahami oleh setiap guru. Bagaimana menyusun materi ajar supaya materi ajar ini bisa dipahami oleh semua peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menganalisis serta mencerna materi-materi yang diajarkan oleh guru. Nah, berikutnya adalah yang kedua, teknologi audio visual. Teknologi audio visual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanisme elektronik. Untuk menyajikan pesan audio visual, teknologi audio visual dinilai lebih efektif karena sifatnya memerlukan indera pendengaran dan penglihatan peserta didik. Kedua indera ini diasumsikan dapat membuka kesempatan bagi peserta didik untuk menyerap pesan lebih banyak dibandingkan dengan media cetak. Karena apa? Karena media cetak itu yang dia hanya melihat, dia tidak menggunakan pancara indera pendengaran. Makanya dengan audio visual itu akan lebih efektif dibandingkan dengan teknologi cetak. Makanya guru juga harus bisa memanfaatkan recording, harus bisa melakukan recording, harus bisa mengedit sebuah video sehingga video ini akan terlihat lebih menarik dibandingkan dengan teman-teman menjelaskan secara langsung gitu kan. Apalagi jika tipe-tipe orangnya yang serius seperti saya, tidak membuat guyonan gitu kan, tidak bisa membuat hal-hal yang lucu-lucu. Nah, itu jika mengajar di PAUD itu akan boring. Makanya saya nggak mau ngajar di PAUD karena nggak cocok, karena tidak sesuai dengan karakteristik saya. Oke, berikutnya adalah teknologi berbasis komputer. Nah, teknologi ini merupakan teknologi digital dengan monitor sebagai tumpuan penyajian pesan kepada peserta didik. Pada masa kini, teknologi digital yang diterapkan banyak mengadopsi teori belajar kognitif. Kekhususan teknologi ini diantaranya adalah penyajian materi yang linear, dapat menyajikan pesan abstrak menjadi sesuatu yang terlihat atau fisik, menerapkan teori belajar kognitif, serta menimbulkan interaktivitas tinggi bagi peserta didik. Hal ini karena apa? Karena melalui teknologi basis komputer kita bisa berinteraksi secara langsung. Saya contohkan, misalkan pada saat teman-teman membuat sebuah kuis melalui PowerPoint atau file presentasi, nah itu ada nilai interaksi secara langsung, di mana pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru melalui file presentasi itu bisa dibaca oleh sama-sama, kemudian dijawab sama-sama. Jika keluarnya salah, maka akan mengeluarkan nada kaget atau nada apa. Nah, itu kan salah satu bentuk interaktif yang digunakan melalui teknologi informasi berbasis komputer. Nah, hal ini perlu dikuasai juga oleh guru. Nah,
pada saat membuat sebuah media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi basis komputer. Nah, berikutnya adalah teknologi terpadu. Teknologi terpadu ini merupakan cara untuk memproduksi, menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Komputer dengan memori besar menyediakan pemutar video, monitor dengan resolusi tinggi, jaringan yang lancar, sangat membantu terlaksananya pemanfaatan teknologi terpadu. Kekhususan teknologi terpadu diantaranya terkait dengan penyajian secara acak digunakan sesuai dengan keinginan peserta didik. Adanya adopsi teori kognitivistik dan konstruktivistik itu serta tuntutan interaktivitas yang tinggi dari peserta didik. Artinya apa? Artinya melalui teknologi terpadu kita bisa membangun kognitif ilmu pengetahuan pada peserta didik sehingga akan membentuk sebuah kerangka atau disebut dengan konstruktivistik, ya, kerangka pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, melalui teknologi terpadu kita bisa memanfaatkan audio visual, memanfaatkan teknologi cetak dan lain sebagainya disatukan sehingga akan lebih efektif pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan demikian teknologi terpadu ini sangat bagus sekali jika dimanfaatkan oleh guru karena berbagai media digunakan, berbagai teknologi digunakan sehingga guru akan lebih aktif pada saat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Oke, nah itu saja materi inovasi teknologi pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena ini adalah session terakhir. Ya, mohon maaf apabila teman-teman mahasiswa kurang memahami mengenai video-video yang saya buat. Yang mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, dan semoga teman-teman mahasiswa semuanya bisa meningkatkan compatibility, ya, bisa meningkatkan imajinasi, kemudian bisa meningkatkan kognitifnya serta bisa meningkatkan keterampilannya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, ya, mampu dicerna oleh peserta didik mampu meningkatkan motivasi yang baik, lalu peserta didik bisa mengeksplorasikan semua potensi yang ada pada dirinya. Akhir kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.